Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu paranormal yang meramalkan tahun 2022 terdapat pentolan buzzer RP yang mati mengenaskan. Siapakah dia? Terdapat pentolan buzzer RP yang mati mengenaskan pada tahun 2022. Kematiannya disambut gembira seluruh pengguna media sosial dan rakyat Indonesia. Demikian yang dikatakan praktisi spiritual Ki Surau dalam pernyataan kepada redaksi suaranasional.com pada Rabu 15 Desember kemarin. Pentolan buzzer RP yang mati mengenaskan juga ditinggalkan rekan-rekannya. Begitu ungkapnya. Kata Ki Surau lagi, pentolan buzzer RP yang mati pada 2022 terkenal kebal hukum dan selalu membuat kegaduhan di Indonesia. Kematian pentolan buzzer RP tidak membuat jeda buzzer RP lainnya. Menurut Ki Surau lagi, alam akan memberikan hukuman pada para buzzer RP yang telah membuat kegaduhan di negeri ini. Jangan dikira para buzzer RP itu gembira, justru dalam hatinya ada rasa takut dan juga kegelisahan, ungkap Ki Surau. Saatnya menertibkan buzzer. Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk memengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek, mengamankan kebijakan pemerintah. Para pendengung itulah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu. Terekam oleh Drone Emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya. Cuitan mereka itu lebih cepat, beberapa jam dibanding dengan akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Sebagian diantaranya mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017. Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar. Sesungguhnya, para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis, sebagian di antara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan dan fanatisme pembacanya. Mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar. Kadang pun disertakan pula bumbu berdasarkan sumber intelijen. Diterpa arus informasi yang masif dari para pendengung yang saling menggaungkan pesan, para pendukung Jokowi yang tidak melakukan verifikasi ikut-ikutan mendukung sikap tersebut dan menghujat mereka yang berbeda pandangan. Para pendengung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan. Dukungan pemerintah kepada buzzer pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap berbeda, yang dituding menyebarkan kabar-kabar bohong. Kolaborasi para buzzer dengan aparat negara ini pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara. Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya. Tidak Presiden ketahui jika bukan dia yang mengendalikannya. Tanpa mereka pun Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir terhadap berbagai serangan di media sosial. Wah, akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi, digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015. Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme yang berkembang khususnya di media sosial. Tak hanya itu, belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi.
Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia. Katanya seperti dikutip dalam blak-blakan yang tayang di Detikcom Senin 1 Februari. Mungkin karena kreativitas, kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar, tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya ya benar-benar jackpot, itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya, asal bisa makan mah syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan juga Jepang, ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu nggak bener, kita dah dibubarin. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lainnya. Abu Janda pun juga mengaku meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak tahun 2015. Permadi Arya pun juga mengaku benar-benar jackpot ketika menjadi buzzer Jokowi. Karena sebelum-sebelumnya ia mengatakan bisa makan pun sudah bersyukur. Abu Janda yang mengaku dapat jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Jokowi pun akhirnya mendapatkan komentar dari ex-elit TKN Jokowi Ma'ruf dan mereka baru mengetahui bahwa buzzer Jokowi mendapatkan duit. Wah, itu nggak tahu saya. Kami di TKN saja nggak dapat honor, nggak dapat gaji. Jadi kita nggak tahu, kalaupun itu Abu Janda direkrut, bisa jadi bukan TKN yang merekrut. Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut karena di bawah TKN itu banyak relawan. Itu kita nggak tahu, kata ex-wakil direktur saksi TKN Ahmad Baidowi kepada wartawan pada hari Senin 1 Februari. Awi, sapaan Baidowi, mengaku tak digaji selama menjadi wadir saksi TKN Jokowi. Dia menegaskan TKN bersifat sukarelawan. Lebih jauh, Awi juga mengaku tidak mengetahui nomenklatur buzzer Jokowi di dalam struktur tim sukses. Dia menyebut ada kemungkinan Abu Janda bekerja di bawah relawan Jokowi, bukan di struktur TKN.